Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salitan ing dalem kang kaping telu. Salitan ing dalem kang kaping telu. Al-mu'tadatul mumayyizatu utawi iki iku mertelaaken mustahadah mu'tadah mumayyizah fin nifas. Perempuan yang sudah punya adat nifas ya. Berarti saat istihadah terjadi itu bukan nifas pertamanya. Dan mumayyizah. Al-mu'tadatu utawi mu'tadah huna ing dalem kene bab. Hiya yo mu'tadah iku man wong wadon. Laha kang dingin. Laha kedue man opo adatun adat fin nifasi ing dalem nifas. Wa qauluna utawi dawuhe kita rupane mumayyizatun. Lafadz mumayyizatun iku ai annaha tegese temen setuhune mu'tadah iku taro ningali sapa mu'tadah daman ing darah qawiyan kang kuat wa dhaifan lan darah kang lemah. Mu'tadah di sini adalah perempuan yang sudah memiliki adat nifas, sudah pernah nifas sebelumnya. Wa qauluna lalu ungkapan mumayyizah maksudnya adalah darahnya bisa dibedakan sifatnya, yakni kuat dan lemahnya. Wa hukmuha utawi hukume mu'tadah iku anna nifasaha. Temen setuhune nifase mu'tadah iku al-qawiyyu darah kang kuat. Wa amma dhaifu lan anapun utawi darah kang lemah iku fastihadatun mangka istihadah. Wa ta'tilan tumeka huna ing dalem kene bab opo jami'ul masaili sekabehane piro-piro masalah allati kang taqaddamat kang dadi dingin opo allati fil mubtada'atil mumayyizati ing dalem mustahadah mubtada'ah mumayyizah. Wa min halan iku setengah saking jami'ul masail wujudu syartit tamyizi utawi anane syarat tamyiz. Wa huwa utawi syartit tamyiz iku alla yazida yen ta ora bertambah opo al-qawiyyu darah kang kuat ala sittina ing atase swidak apane yauman dinane. Hukumnya nifasnya itu adalah darah yang kuat. Lalu darah yang lemah ini istihadah ya, sebagaimana konsep menghukumi mustahadah mu'tadah mumayyizah fil haid ya, sama. Darah kuat itu nifas, darah lemah istihadah. Wa ta'ti dalam bab ini sudah dijelaskan beberapa permasalahan dalam mubtada'ah mumayyizah. Oke, mirip-mirip dengan mubtada'ah mumayyizah kasusnya. Wa minha diantaranya adalah adanya syarat tamyiz. Seperti dalam mubtada'ah mumayyizah, dalam mu'tadah mumayyizah juga disyaratkan tamyiz, yakni darah kuat tidak melebihi 60 hari. Wa hadhihi utawi ikilah masalah kang hadir iku ba'dul amsilati sebagiane piro-piro contoh. Berikut ini adalah sebagian contoh. Al-mithalu utawi iki iku contoh al-awwalu kang kawitan.
Laukanat lamun ana sopo mar'ah. Maaf. Laukanat lamun ana opo adatuha adate mar'ah fin nifasi ing dalem nifas arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane. Faroat mangkanuli ningali sopo mar'ah Aishrina ing dalem 20 apane yauman dinane daman ing darah aswada kang ireng. Tsumma ja'aha nuli teka ing mar'ah opo damun darah ahmaru kang abang wastamarro lan tetep opo damun ahmar hatta jawaza sehingga ngelewati opo damun ahmar asitina ing sewidak dina. Contoh yang pertama, misalnya seorang perempuan punya adat nifas 40 hari. Nifas terakhir ya. Dia itu nifasnya selama 40 hari. Lalu ketika nifas lagi, dia mengalami istihadah. Dia mengeluarkan darah hitam 20 hari, lalu darah merah terus sampai melewati 60 hari. Fahadhihi mangka utawi ikilah mar'ah iku mu'tadatun mustahadah mu'tadah fin nifasi ing dalam nifas. Maka dia tergolong mustahadah mu'tadah fin nifas karena sudah punya adat nifas. Makanya tidak hanya dalam haid, dalam nifas catatan juga penting ya. Karena kalau haid itu apalagi nifas, karena kalau haid bukan berarti pencatatan dalam nifas lebih penting ya, tetapi ada jarak waktu yang tidak bisa ditebak kalau untuk nifas. Kalau dalam haid itu kan sudah bisa diprediksi tiap bulan akan mengalami haid. Jadi catatannya itu mungkin masih bisa diingat dengan tanpa melihat catatan. Walaupun tetap penting untuk mencatat ya, mencatat haid yang terjadi tiap bulannya. Sedangkan kalau dalam nifas sudah mengalami nifas, setelah itu tidak tahu kapan hamil lagi, ya kan? Tidak bisa ditebak apakah tahun depan atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jadi penting untuk tidak hanya mencatat tapi juga menyimpan catatannya baik-baik ya, supaya menowo terjadi istihadah pada nifas berikutnya itu sudah ada adatnya. Karena pada dasarnya lebih enak menghukumi yang mu'tadah, yang sudah jelas ada adatnya dan diketahui karena dengan pencatatan yang baik atau dengan ingatan yang baik, daripada yang mu'tadah tapi lupa atau tergolong dalam mutahayyirah. Ini kan nanti konsekuensinya lebih berat ya kepada si perempuan itu. Li'anahu karena temen setune kelakuan iku qad sabaqo temen-temen dingin. Laha kedua mar'ah opo adatun adat fihi ing dalam nifas. Wahya utawi mar'ah iku mumayyizatun. Mumayyizah aidon halemali. Karena kenapa tergolong mu'tadah? Karena punya adat nifas dan dia itu mumayyizah. Kenapa mumayyizah? Li'anaha karena temen setune mar'ah iku ro'at ningali sapa mar'ah daman ing darah. Qawiyan kang kuat wa dhaifan lan darah kang lemah. Fayuh kamu mangkaden hukumi laha maring mar'ah huna ing dalem kene contoh opo bitamyizi. Laha sopo laha gitu. Fayuh kamu mangkaden hukumi sopo laha mar'ah huna ing dalem kene contoh bitamyizi kelawan hukum tamyiz. Fal qawiyu maka utawi darah kang kuat wa huwa hale utawi al qawi iku al ishruna 20 dina al aswadu kang ireng iku nifasun nifas. Wa dhaifu lan utawi darah kang lemah al ahmaru kang abang iku tuhrun suci.
Karena dikatakan mumaizah karena darah yang dikeluarkan itu bisa dibedakan, ada yang kuat, ada yang lemah gitu. Lalu dihukumi, bagaimana menghukumi nifasnya itu dengan tamyiznya. Saat sudah bisa dibedakan maka darah yang kuat, berarti yang 20 hari berwarna hitam itu nifas. Sisanya yang berwarna merah itu suci, meskipun memiliki adat 40 hari ya. Karena bisa diketahui sifatnya, maka menghukuminya melalui tamyiznya, melalui bisa dibedakannya sifat darah gitu. Tapi tetap adatnya ini juga digunakan sebagai acuan kalau dia tidak mumayyizah. Wa inna ma hakamna lan aing pestine ngukumi sapa kita laha maring mar'ah bitamizi kelawan tamiz li anahu karena temen setuhune kelakuan iku wujida den temu opo syartuhu syarate tamiz haitsu lam yazid ing dalam sekirane ora bertambah opo alqawiyu darah kuat ala sitina ing atase swidak apane yauman dinane. Dan kita menghukumi dengan tamiz ini karena ada syarat tamyiz ya, karena ditemukannya syarat tamyiz dalam kasus ini, yakni darah kuat tidak melebihi 60 hari. Al-mithalu utawi iki iku contoh asani kang kaping pindho. Kanat ana opo adatuha adate mar'ah fin nifasi ing dalam nifas iku salasina ana iku salasina 30 apane yauman dinane. Farohat mangka ningali sapa mar'ah ba'da wiladatiha ing dalam sakwise ngelahirakene mar'ah asyrota ayamin ing dalam 10 piro-piro dina daman ing darah ahmaro kang abang. Sumata solanuli nyambung opo aswadu darah kang ireng. Wang poto alan mandeg opo aswad Qoblas sitina ing dalam sadurunge swidak dina sumadamun nuli utawi darah ahmaru kang abang iku jawaza ngelewati opo damun ahmar asitina ing swidak dina. Contoh yang kedua, misalnya seorang perempuan punya adat nifas 30 hari ya. Berarti nifas sebelumnya, sebelum nifas yang istihadah ini gitu ya, yang terjadi pada saat sekarang, dia itu nifasnya selama 30 hari. Maka ketika setelah melahirkan lagi, dia itu mengeluarkan darah 10 hari merah. Setelah itu hitam dan berhenti sebelum 60 hari ya. Setelah 10 hari berarti mulai hari ke-11 darahnya berwarna hitam dan terus hitam, lalu berhenti sebelum mencapai 60 hari. Berarti taruhlah sekitar hari ke-59 darah hitamnya berhenti ya. Setelah itu mengeluarkan darah lagi merah dan terus sampai melebihi 60 hari. Maka hukumnya fahukmuha maka utawi hukume mar'ah iku annaha temen setuhune mar'ah iku mustahadotun wong kang istihadoh mu'tadatun kang anduweni adat mumayyizatun kang mumayyizah. Fanahkumu mangkang ngukumi sapa kita laha maring mar'ah bitamyizi kelawan tamyiz. Maka hukumnya dia itu mustahadoh mu'tadah mumayyizah dan nifas serta istihadohnya dihukumi melalui tamyiznya, sebab selama 60 hari lebih itu dia mengeluarkan darah dengan sifat yang bisa dibedakan. Falqawiyu mangka utawi darah kang kuat wa huwa hale utawi alqawi iku al aswadu kang ireng iku nifasun nifas. Wal ahmarulan utawi darah kang abang al awwalu kang kawitan. Wasani lan kang kaping pindho iku tuhrun suci. Waqad wujidalan den lan temen-temen den temu apa syartut tamyizi, syarat tamyiz haitsu lam yazid
ing dalem sekirane ora luwih apa alqawiyu darah kang kuat ala sitina ing atase swidak apane yauman dinane, maka hukumnya melalui tamyiznya tadi ya. Darah yang kuat berarti yang berwarna hitam berapa hari tadi yang hitam? Yang hitam itu mulai hari ke-11 sampai sebelum 60 hari. Berarti kira-kira sekitar 49 hari paling banyak ya. Iya enggak? Iya. Lalu darah yang berwarna merah baik yang awal dan yang terakhir ya, yang 10 hari awal dan yang terakhir yang sampai melebihi 60 hari itu suci. Berarti ketika selama nifas itu dia tidak sholat, tidak puasa pada saat 10 hari pertama dia nifas yang darahnya berwarna merah itu ya, yang ternyata dia itu suci 10 hari itu, maka nanti harus dikodok puasa, sholat dan lain-lainnya, dan lain-lain yang perlu dikodok ya. Yang enggak ya, puasa dan sholatnya aja ya, puasa dan sholatnya aja. Waqad ujida, dan dalam contoh ini ditemukan syarat tamyiz, yaitu darah kuat tidak melebihi 60 hari ya. Darah hitam meskipun berpuluh-puluh hari, di situ kan perkiraan darah yang kuat itu 49 hari paling banyak, sebab keluar mulai tanggal 11 berhenti sebelum hari ke-60. Tidak melebihi 60 hari maka tergolong mumayyizah. Rabi'an ing dalem kang kaping papat al-mu'tadatu utawi iki iku mertelaaken mustahadah mu'tadah ghairul mumayyizati kang ghairu mumayyizah. Mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah fin nifas. Al-mu'tadatu utawi mu'tadah hiya ya mu'tadah iku man wong wadon sabako kang dingin laha kedue man opo nifasun nifas wa qauluna lan utawi dawuhe kita rupane ghairu mumayyizatin iku ai annaha tegese temen setuhune mu'tadah iku ro'at ningali sapa mu'tadah ad-dama ing darah bisifatin kelawan sifat wahidatin kang siji au faqadan atawa kesepen sapa mu'tadah syartot tamyizi ing syarate tamyiz bi anzada kelawan yenta luwi opo addamu darah alqawiyu kang kuat ala sittina ing atase swidak apane yauman dinane. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah adalah perempuan yang sudah pernah nifas, lalu ghairu mumayyizah adalah perempuan yang mengeluarkan darah dengan satu sifat atau memiliki beberapa sifat tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Dengan gambaran darah kuat itu melebihi 60 hari. Wa hukmuha utawi hukume mu'tadah iku annaha temen setuhune mu'tadah iku turaddu dan balekaken sapa mu'tadah ila adatiha maring adate mu'tadah nifasan ing nifas wa tuhron lan ing suci minal haidi saking haid. Summa tahidu nuli haid sapa mu'tadah ala adatiha ing atase adate mu'tadah. Ing kanat lamun ana sapa mu'tadah ana iku mu'tadatan mustahadah mu'tadah fil haidi ing dalem haid. Wa illa lan lamun ora ing kanat mu'tadatan fahiya mangka utawi mu'tadah ghairu mumayyizah iku mubtada'atun mustahadah mubtada'ah fil haidi ing dalem haid. Hukumnya bagaimana? Hukumnya mu'tadah ghairu mumayyizah fin nifas itu dikembalikan pada adat nifasnya dan adat suci dari haidnya. Dikembalikannya pada adat nifas yang sebelumnya, lalu masa sucinya dikembalikan pada masa suci dari haidnya yang terakhir. Setelah itu
kalau masih keluar darah terus, maka darah yang dikeluarkannya akan dianggap haid sesuai adat haidnya. Jika memang dia mu'tadah fil haid. Kalau dia mubtada'a fil haid, maka ya tidak diikutkan pada adat haidnya, melainkan pada 1 hari 1 malam haid, 29 hari suci, nanti begitu. Kalau mubtada'ah ya. Wa hadhihi utawi ikilah masalah kang hadir. Wahadihi utawi ikilah masalah kang hadir iku ba'dul amsilati sebagiane piro-piro contoh al mubayyinati kang mertelaken. Berikut ini beberapa contoh yang akan menjelaskan. Al misalu utawi iki iku contoh al awalu kang kawitan. Kanat ana opo adatuha adate mar'ah fin nifasi ing dalem nifas. Ana iku arba'ina 40 apane yauman dinane. Faroat mangka nuli ningali sapa mar'ah samanina ing dalem 80 apane yauman dinane ahmaro kang abang. Ahmaro ing darah kang abang. Wa kanat lan ana opo adatuha adate mar'ah fil haidi ing dalem haid ana iku sittata ayamin 6 piro-piro dina. Contoh yang pertama, seorang perempuan adat nifasnya adalah 40 hari. Lalu dia mengeluarkan darah berwarna merah selama 80 hari. Sementara adat haidnya itu 6 hari. Oke. Dia punya adat nifas 40 hari, punya adat haid 6 hari. Haid 6 hari ini haid yang kapan? Ya balik lagi adat itu kita lihat yang terakhir kalau memang dia tidak memiliki siklus yang berulang 2 kali ya. Kalau semisal haid terakhirnya itu sebelum hamil, ya berarti diikutkan pada haid terakhir sebelum hamil. Kalau sepanjang hamil itu dia sempat haid, maka adat terakhirnya diikutkan pada saat dia tengah-tengah hamil lalu haid. Ya. Punya adat nifas 40 hari, adat haid 6 hari. Dan dia mengeluarkan darah setelah melahirkan itu 80 hari merah. Fahukmuha mangka utawi hukume mar'ah iku annaha temen setuhune mar'ah iku mustahadatun. Mustahadoh mu'tadatun ghairu mumayyizatin, 16 sajalah. Panarudduha mangka balekaken sapa kita ing mar'ah ila adatiha maring adate mar'ah fin nifasi ing dalem nifas arba'ina ing 40 apane yauman dinane. Sumata tuhuru nuli suci sapa mar'ah adatatuhriha ing dalem nganggo adat sucine mar'ah al akhiri kang akhir alladzi ja'at kang wis tumeka ba'dahu ing dalem sakwise tuhrihal akhir opo alwiladatu lahiran. Summa ba'dar ruddi nuli ing dalem sakwise balekaken almadkuri kang den tutur in baqiya lamun masih tetep opo damun darah ruddat mangka den balekaken sapa mar'ah li'adatiha maring adate mar'ah fil haidi ing dalem haid. Maka hukumnya 80 hari mengeluarkan darah tadi dengan satu sifat ya, sehingga dia tergolong ghairu mumayyizat. Itu dia termasuk pada mustahadoh mu'tadah ghairu mumayyizah. Maka nifasnya dikembalikan pada adat nifasnya. Adat nifasnya 40 hari. Berarti 80 hari mengeluarkan darah, yang nifas adalah 40 hari. Lalu sucinya seberapa lama? Sucinya dikembalikan pada masa suci terakhir sebelum nifas. Sebelum melahirkan, masa suci terakhir sebelum melahirkan. Kalau sebelum melahirkan sucinya 9 bulan, ya berarti dia suci 9 bulan. Suci 9 bulan itu kalau memang keluar darah terus menerus ya. Kalau seumpama setelah 80 hari itu ya, dia masih keluar darah sampai 3 bulan. Bayinya umur 3 bulan,
80 hari tambah 3 bulan berapa? 5 bulan yang nifas. Bayinya umur 5 bulan dia masih keluar darah. Ini berarti masih suci karena diikutkan pada masa sucinya yaitu sepanjang hamil 9 bulan. Tapi seumpama setelah itu darahnya berhenti walaupun 1 hari ya. Darahnya berhenti tuh 1 hari. Lalu keluar darah lagi besoknya. Nah, maka ini sudah berbeda, sudah tidak bisa diikutkan pada mustahadoh mu'tadah ghairu mumayyizah fin nifas. Tetapi dia akan menjadi haid, darah yang keluar setelah berhenti ya. Jadi penetapan hukum ini diikutkan pada masa suci sebelum lahiran itu jika dia terus-terusan keluar darah gitu. Lalu setelah dikembalikan pada adat nifas summa ba'da raddil madkur, setelah dikembalikan pada adat nifas dan adat suci terakhirnya, jika darahnya masih juga keluar maka dikembalikan pada adat haidnya. Seumpama setelah 9 bulan lebih masih keluar darah juga, maka langsung diikutkan pada adat haidnya yaitu 6 hari ya. Kalau sempat berhenti langsung berbeda, nggak bisa diikutkan pada adat lagi ya, langsung berubah jadi haid. Kalau seumpama keluar darah lagi jadinya haid yang berbeda, haidun jadidun. Tapi kalau keluar darahnya itu terus-terusan maka diikutkan pada adat nifas dan adat haid. Atau misalnya suci sebelum melahirkan itu sebulan ya, berarti nanti sucinya hanya sebulan. Setelah itu kalau masih keluar darah diikutkan pada adat haid gitu. Al-misalu tawi iki iku mertelakaken contoh asani kang kaping pindho. Kanat ana opo adatuha adate mar'afin nifas sing dalem nifas ana iku salasina 30 apane yauman dinane. Faroat mangka ningali sapa mar'ah sabaina ing dalem 70 apane yauman dinane ahmaro ing darah kang abang. Fahukmuha mangka utawi hukume mar'ah iku anna nifasaha, temen setuhune nifase mar'ah huwa yo nifasaha iku qadrul adati kaya kadar kirane adate. Wa huwa utawi qadrul adah iku salatuna 30 apane yauman dinane. Sumanang zuru nuli ningali sapa kita ingkanat lamun ana sapa mar'ah ana iku mubtada'ah fil haidi ing dalem haid fatat huru mangka suci sapa mar'ah tis'atan wa ishrina ing dalem 29 dina. Summa tahidu nuli haid sapa mar'ah yauman ing dalem sak dina walailatan lan sak wengi wa hakadza lan kaya mengkono-mengkono sak teruse. Contohnya, seorang perempuan punya adat nifas 30 hari. Lalu dia keluar darah setelah melahirkan 70 hari merah. Berarti dia mu'tadah dan ghairu mumayyizah sebab hanya memiliki satu sifat darah ya. Hukumnya nifasnya diikutkan pada adatnya. Adat nifasnya tadi berapa? Adat nifasnya berapa? 30 hari. Maka dari 70 hari mengeluarkan darah itu yang nifas 30 hari. Lalu sisanya gimana? Dilihat dulu. Jika dia itu mubtada'ah fil haid, maka dia sucinya 29 hari, lalu haid sehari semalam, begitu seterusnya ya. Kalau dia itu sebelum nifas itu belum pernah haid, berarti ini ceritanya itu nifas yang kedua atau yang ketiga ya. Sebelum nifas yang pertama dia itu belum pernah haid ya. Setelah nifas yang pertama juga tidak haid. Setelah nifas berikutnya tidak haid gitu ya, berarti mungkin sudah hamil berkali-kali tapi belum pernah haid ya. Nah, ketika nifas yang ini, yang pada kasus ini, jika dia mubtada'ah fil haid, oh ternyata nifas yang sekarang darahnya melebihi 60 hari keluarnya. Kalau dia belum pernah haid, berarti dia bisa tergolong menjadi mubtada'ah fil haid ya. Maka setelah diikutkan pada adat nifasnya yaitu 30 hari,
Sisanya yang 40 hari itu sucinya 29 hari, lalu haid sehari semalam, dan seterusnya kalau masih terus keluar darah. Berarti setelah sehari semalam suci 29 hari lagi. Kalau masih keluar darah juga ya haid lagi sehari semalam, terus kayak gitu sampai darahnya berhenti. Wa in kanat lan lamun ana sapa mar'ah ana iku mu'tadatan. Mu'tada fil haidi ing dalam haid ruddat maka den balekaken sapa mar'ah. Ruddat maka den balekaken sapa mar'ah ila tuhriha maring sucine mar'ah al akhiri kang akhir. Summa ba'da dzalika nuli ing dalam sakwise mengkono-mengkono ruddat ila tuhriha ila qadri adatiha maring kadar kirane adate mar'ah milal haidi saking haid. Yang kedua, jika perempuan itu mu'tadah fil haid, ya, dia punya adat nifas, tapi dia juga punya adat haid. Sementara pada saat sekarang dia mengeluarkan darah setelah melahirkan itu 70 hari merah. Maka dikembalikan pada adat nifasnya pertama yaitu 30 hari. Lalu masa sucinya dikembalikan pada masa suci dari haid yang terakhir. Kalau masa suci dari haid yang terakhir 9 bulan, berarti sucinya 9 bulan. Kalau masa suci dari haid terakhir 2 bulan misalnya, ya berarti 2 bulan. Setelah itu, kalau masih keluar darah juga, maka dikembalikan pada adat haidnya. Khomisan ing dalem kang kaping 5. Al mutahayyiratu utawi iki iku mertelaaken mutahayyirah al mutlaqatu kang mutlak. Tegese ini perempuan yang sudah punya adat nifas, lalu dia itu bingung secara mutlak. Dia lupa adat nifasnya, dia lupa kapan keluarnya darah nifasnya, lupa juga kapan berhentinya, dan lupa nifas darah yang keluar sekarang itu berapa lama. Wahya utawi mutahayyirah iku allati wong wadon nasiat kang lali sapa allati adataha ing adate allati fin nifasi ing dalam nifas qadron ing dalam kadar kirane wa waqtan lan waktune wa hukmuha lan utawi hukume mutahayyirah iku annaha temen setuhune mutahayyirah iku tahtatu ihtiyat sopo mutahayyirah abadan ing dalam selawase sawaun iku pada uga kanat utawi yen ta'ana sopo mutahayyirah ana iku mubtada'a fil haidi ing dalam haid au mu'tadatun atawa mu'tadah fihi ing dalam haid. Wasababu utawi sebabe fidzalika ing dalam mengkono-mengkono mazkur huwa yo as-sabab iku annal jahla temen setuhune ora weruh bi'adatin nifasi kelawan adate nifas iku soyyaro ndadeaken opo jahl ibtida adauril haidi ing kawitane siklus haid majhulan ingkang den samaraken falazima mangka tetep opo at-tahayyuru bingung al mutlaku kang mutlak fayati mangka teka hahuna ing dalem kene bab opo jami'u ma sekabehane hukum taqaddama kang wis dingin opo ma minal ahkami saking pira-pira hukum fil mustahadatil mutahayyiratil mutlaqati ing dalem mustahadah mutahayyirah mutlaqah fil haidi ing dalem haid min wujubil husli nyatane wajibe adus likulli fardin kedua saben-saben sholat fardu ila akhirih. Mutahayyirah mutlaqah dalam nifas adalah perempuan yang lupa adat nifasnya, baik jumlah harinya
dan kapan keluarnya darahnya. Hukumnya annaha tahtatu abadan. Dia harus ihtiyat selamanya. Selama darahnya keluar, dia harus ihtiyat. Berarti nggak usah nunggu 60 hari, sudah harus langsung ihtiyat. Ihtiyat tuh gimana kemarin? Seperti orang yang haid dalam urusan memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga wati, dan seperti orang yang suci dalam urusan ibadah, ya, yakni sholat, puasa, tawaf, apa lagi? Ibadah ya, dan sholat-sholat yang lain. Baik itu dia mubtada fil haid atau mu'tada fil haid. Jadi tidak melihat dia itu baru pertama kali haid atau sudah pernah haid sebelumnya. Wasababu fi dzalik huwa, sebabnya adalah anal jahla bi'adatin nifasi sayara ibtida adauril haidi majhulan. Ketidaktahuan dia terhadap adat nifasnya yang sebelumnya menjadikan permulaan siklus haidnya itu tidak diketahui. Jadinya siklus haidnya akan berantakan bukan karena tidak sehat, tapi karena tidak ingat ya. Artinya yang sebelumnya nggak diketahui awal siklusnya itu tanggal berapa misalnya gitu, atau biasanya julukannya tuh HPHT, hari pertama HPHT, hari pertama haid terakhir, kalau membicarakan siklus sebelum hamil, HPHT. Karena siklus haid yang sebelum hamilnya pun mohon maaf, keliru ya, sebabnya keliru yang terakhir aja ya, kalimat yang terakhir. Sebabnya dia harus ihtiyat, itu sebabnya dia tidak mengetahui adat nifasnya, sehingga menjadikan permulaan siklus haidnya tidak diketahui. Karena adat nifasnya dilupakan, bisa jadi siklus haidnya pun menjadi dilupakan ya. Jadi dia tidak tahu nifasnya, dia juga akhirnya bingung menentukan siklus haidnya yang sebelumnya. Falazima at-tahayyurul mutlaqu, maka dia akan tetap bingung mutlak, benar-benar bingung, dalam kebingungan yang sempurna. Berapa hari kemarin nifasnya, mulainya kapan, apakah setelah keluar bayi langsung nifas ataukah tidak gitu. Terus apalagi sifat-sifatnya ya, wong jumlah harinya saja lupa ya, tentu sifat-sifatnya juga dia tidak mengingat. Fayati, maka dalam bab ini, dalam pembagian yang ini, dia dihukumi semua hukum yang diberikan pada mustahadah mutahayyirah mutlaqah fil haid, yaitu dia harus mandi untuk setiap sholat fardu. Nah, tadi bahasanya tahtatu abadan, ihtiyat ya, ihtiyat selamanya. Tetapi kalau ternyata seperti ini, dia sudah tergolong pada mutahayyirah mutlaqah, dia bahkan harus mandi untuk setiap sholat fardu. Kote ya, naudzubillah lah. Ini akan merepotkan sekali kalau terjadi. Sadisan ing dalam kangkaping 6. Tapi ya dibuatkan ketentuan hukumnya supaya jelas, kan? Karena berarti ada yang mengalami. Al mutahayyiratu utawi iki iku mertelaaken mustahadah mutahayyirah adzakiratu lil waqti faqat annasiyatu lil adad. Yaitu mustahadah dalam nifas yang dia itu mutahayyirah, mu'tadah ya, sudah punya adat nifas, tetapi dia mutahayyirah. Dia memang ingat keluar darahnya itu kapan, tetapi dia lupa jumlah hari adat sebelumnya. Wahya utawi mutahayyirah,
iku ka antakula kaya yen ta ngucap sapa mutahayyir ngucape ing nifasi akibal wiladah la alam qadra. Nifasi utawi nifase ingsun akibal wiladati ing dalem sawise nglahiraken iku la a'lamu ora apal sapa ingsun qadrahu ing kadar kirane nifas. Wa hukmuha utawi hukume mutahayyir iku annalah dotan temen setuhune sak tetes akibal wiladati ing dalem sawise nglahiraken iku nifasun nifas biyakinin kelawan yakin. Wa ba'da halan ing dalem sawise lahdo yahtamilu memper apa nifas al inqita'a ing mandeg fatau tasilu mangka adus sapa mutahayyir likulli fardin kedua saben-saben salat fardu abadan ing dalem selawase. Mutahayyirah yang ini itu misalnya dia berkata nifasi akibal wiladati la a'lamu qadrahu. Nifasku setelah melahirkan aku tidak ingat berapa harinya. Berapa hari aku mengeluarkan nifas, pada saat nifas terakhir aku tidak ingat, misalnya gitu. Wa hukmuha, hukumnya adalah satu tetes setelah melahirkan itu nifas secara yakin, dan setelah itu dia langsung bukan dianggap istihadah, bukan, tetapi dalam masa yang yahtamilul inqita, ihtimalul inqita. Ya, ihtimal antara apakah itu nifas ataukah suci ataukah darah berhenti. Ya. Karena darah berhenti tidak selalu sebagai penanda suci, ya kan? Setelah yang satu tetes itu dihukumi sebagai hari-hari yang ihtimalul inqita. Mungkin berhenti, mungkin suci, mungkin masih nifas. Kalau terjadi 3 kemungkinan ini, maka untuk sholat fardu, setiap sholat fardu dia itu harus mandi, ya. Sebab setiap waktu itu bisa jadi nifas, bisa jadi suci, bisa jadi hanya sebagai penanda darah berhenti. Itu. Ya, wakaan takula lan kaya yen ta ngucap sopo mutahayyir ngucape ing nifasi ba'dal wiladati bi khamsati ayyamin la alam qadra. Nifasi utawi nifase ingsun ba'dal wiladati ing dalem sakwise nglahiraken bi khamsati ayyamin kelawan 5 piro-piro dina iku la a'lamu ora apal sapa ingsun qadrahu ing kadar kirane nifas. Fahukmuha mangka utawi hukume mutahayyirah iku annalah zotan temen setuhune sak tetes ba'dal khamsati ing dalem sakwise 5 dina iku nifasun nifas biyakinin kelawan yakin. Wa malan darah ba'daha kang tetep ing dalem sakwise lahdzah iku yahtamilu memper apa ma al inqita'a ing mandeg. Fatau tasilu mangka adus sapa mutahayyirah likulli fardin kedua saben-saben salat fardu abadan ing dalem selawase. Atau yang kedua, dia itu berkata nifasku setelah melahirkan itu 5 hari yang tidak ku ketahui tepatnya berapa. Oke. Setelah melahirkan itu kayaknya 5 hari deh, tapi nggak tahu tepatnya berapa deh. Maka hukumnya satu tetes setelah 5 hari. Jadi hukumnya tuh gini, setelah melahirkan 5 hari setelah melahirkan suci atau istihadah. Setelah 5 hari satu tetes itu nifas secara yakin. Ya, setelah satu tetes darahnya itu ihtimalul inqita, bisa jadi nifas, bisa jadi suci, bisa jadi berhenti, ya. Ketika terjadi sama seperti yang tadi, ketika terjadi ihtimalul inqita, maka untuk setiap sholat fardu dia diharuskan mandi, gitu. Ya, jadi beda ya. Setelah melahirkan 5 hari itu kalau kok dia keluar darah, ya,
dia itu dikatakan istihadah gitu. Sebab pada saat adat yang sebelumnya dia cuma bilang kayaknya aku tuh nifasnya 5 hari tapi nggak inget gitu. Kayaknya 5 hari tapi nggak tahu deh manonnya. Maka berarti 5 hari setelah keluarnya bayi itu dia istihadah. Setelah 5 hari nifas 1 tetes. Setelah itu ihtimalul inqita, bisa nifas, bisa suci, bisa berhenti. Maka untuk setiap sholat fardu dia harus mandi. Sabi'an ing dalam kang kaping 7. Al mutahayyiratu utawi iki iku mertelaaken mustahadah mutahayyirah az-zakiratu lil qadri an-nasiyatu lil waqti. Mustahadah mutahayyirah ya, mutahayyirah di sini ini dia mu'tadah, punya adat nifas, lalu ghairu mumayyizah ya. Darahnya tidak bisa dibedakan sifatnya. Az-zakirah lil qadri, dia ingat berapa lama nifas sebelumnya ya, tetapi lupa waktu kapan keluarnya. Wahia utawi mutahayyirah iku ka antakula kaya yen tang ngucap sapa mutahayyirah ngucape ing nifas yang asyratu ayyam la a'lam hal hiya kibal wiladah am tabtadi min qabli 15 yauman. Nifasi utawi nifase ingsun iku asyratu ayyamin 10 piro-piro dina la a'lamu kang ora weruh sapa ingsun. Hal hiya anata utawi asyratu ayyam iku akibal wiladati ing dalem sakwise lahiran am tabtadiu atawa ngawiti apa asyratu ayyam min qabli 15 saking sadurunge 15 apane yauman dinane. Misalnya seorang perempuan mengatakan, ya dia ini mustahadah yang mu'tadah, punya adat nifas, tapi dia mutahayyirah dalam hal waktu kapan keluarnya ya. Dia ingat berapa harinya, tetapi lupa kapan keluarnya. An-nasiyah lil waqti. Nifasku itu 10 hari 10 hari, tetapi aku tidak tahu 10 hari ini setelah lahiran atau sebelum 15 hari ya, atau sebelum 15 hari. Paham ya? Nifasku 10 hari tetapi aku tidak ingat 10 hari ini setelah bayi keluar atau sebelum mencapai 15 hari. Jadi bisa jadi nifasnya itu dimulai sejak bayi keluar atau 10 hari sebelum mencapai hari ke-15 setelah bayi keluar ya. Ya bisa sampean bayangkan lah kalau mundur dari belakang berarti bisa jadi dia headnya itu tanggal 11 sampai bisa jadi dia keluar darahnya atau nifasnya tanggal 11 sampai 15 atau 10 sampai 14 atau 9 sampai 13 dan seterusnya. Yang penting tidak melebihi 15 hari ya. Jadi dalam ingatan dia itu ingat nifasnya selama 10 hari. Yang tidak diingat itu kapan mulainya, apakah setelah keluar bayi ataukah kapan ya, tetapi pokoknya setelah 15 hari itu udah nggak nifas gitu katanya. Gak tahu mulainya kapan. Wa hukmuha lan utawi hukume mutahayyirah iku anna asyrotan temen setune 10 dina. Ba'dal wiladati ing dalam sawise lahiran iku nifasun nifas. Maskukun kang den mangmangi apa fihi nifas. Wa ba'dal asyrotil ayyamilan ing dalam sawise 10 piro-piro dina. Ilar rabi'i maring ilar rabi'i wal ishrina maring 24 iku tuhrun suci maskukun kang den mangmangi apa fihi tuhrun wal khamisu wal ishruna utawi dina kang kaping selawe iku tuhrun suci biyakinin kelawan yakin wa malan utawi darah ba'dal khamisi wal ishrina ing dalam sakwise selawe dina
iku haidun head maskukun kang den mangmangi apa fihi head biqadri yaumin kelawan kadar kirane sak dina walailatin lan sak wengi ingkanat lamun ana sapa mutahayyiro ana iku mubtada'ah fihi ing dalam head wa biqadri adati halan kelawan kadar kirane adate mutahayyiro ingkanat lamun ana sapa mutahayyiro ana iku mu'tadatan mu'tadah fihi ing dalam head wa ba'da dzalika lan iku ing dalam sakwise mengkono-mengkono head maskukun utawi suci turun utawi suci maskukun kang den mangmangi apa fihi turun fatau tasilu mangka adus sapa mutahayyiro likulli fardin kedue saben-saben salat fardu. Hukumnya 10 hari setelah melahirkan itu nifas yang diragukan. Jadi dia itu ragunya antara nifas atau suci, ya bukan ihtimalul ingkito, bukan diragukan apakah darah berhenti karena sudah bisa dipastikan 10 hari pertama itu darahnya bisa jadi belum mulai, bisa jadi sudah berlangsung nifas ya pada adat sebelumnya. Bisa jadi setelah bayi keluar 10 hari pertama itu terjadi darah nifas baru keluar atau darah nifas sudah berlangsung gitu kan. Tidak ada kemungkinan berhenti darahnya. Wong mulai saja belum kayaknya gitu kan. Maka 10 hari pertama itu nifas yang maskukun fi, diragukan nifas atau enggaknya. Berarti dia kalau ragunya itu nifas atau tidak cukup wudhu untuk setiap sholat fardu gitu. Kalau tidak ada keraguan apakah berhenti itu ya, karena begini efek pembagian efek atau konsekuensi ya. Ketika keluar darah haid maka otomatis kita itu haram sholat, haram puasa dan lain-lain. Ketika keluar darah nifas, otomatis kita itu diharamkan sholat, diharamkan puasa dan lain-lain. Ketika darah berhenti, kewajiban pertama yang menghampiri si perempuan itu adalah mandi, gitu. Jadi ketika ada hari-hari di mana kemungkinan nifas, kemungkinan suci, kemungkinan baru berhenti, maka berarti paling amannya itu harus mandi setiap sholat fardu. Karena bisa saja di setiap waktunya, di setiap menit, di setiap detiknya dia itu darahnya baru berhenti ya. Kalau kamu bertanya-tanya kenapa sih kalau ada kemungkinan berhenti kok harus mandi? Sebab pada dasarnya kita itu kalau darahnya berhenti kita diwajibkan mandi. Pertama kali sebelum wajib sholat itu wajib mandi dulu. Seumpama kamu haid tanggal 1, tanggal 8 darah berhenti. Berhentinya itu jam 1, berhentinya jam 11 malam. Kewajiban pertamamu itu bukan sholat isya, tapi mandi untuk diperbolehkan melakukan sholat isya ya. Jadi kewajiban mandinya itu datangnya jam berapa? Jam 11 pada saat darah berhenti. Tapi kalau kemudian mau tidur ngantuk gitu misalnya, mau tidur ngantuk, mau mandi ngantuk, tidur dulu deh, nanti bangun jam 3 mandi, sholat isya, terus tahajud, terus sholat malam misalnya gitu. Berarti nggak apa-apa, tapi kewajibannya itu datang pada saat darah berhenti ya. Kapanpun darah nifas atau haid berhenti, pada saat itulah kewajiban mandi itu datang. Nah, kalau yang diragukan itu antara nifas atau tidak ya dalam contoh ini, maka hanya untuk setiap sholat itu wajib wudhu gitu aja, tidak perlu mandi. Wa ba'dal asyratil ayami ila rabi'i wal 20 turun maskukun fi. Lalu setelah itu, setelah hari ke-10 berarti hari ke-11 sampai 24 sampai hari ke-24 itu suci yang diragukan. Jadi suci yang diragukan artinya bisa jadi hari-hari tersebut tanggal 11 sampai 24. 11 sampai 24 itu hitungannya 15 hitungannya 10 ya? Iya enggak? 11 sampai 24. 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kok 24? Ilar robi'i wal ishrin. Aku nifas 10 hari, tapi tidak tahu mulainya itu setelah wiladah atau oh iya, kalau misal mulainya sehari setelah wiladah, berarti nifasnya itu sampai hari ke 11. Kalau 2 hari setelah wiladah, berarti nifasnya sampai ke tanggal 3, ke hari ke-13. Kalau mulainya 3 hari setelah wiladah sampai di hari ke-14. Kalau nifasnya itu keluar di misalnya hari ke-15, maka kemungkinan berhentinya nifas itu di hari ke-24. Ya, gitu ya. Karena kan tadi aku itu nifasnya 10 hari, tapi aku lupa mulainya setelah wiladah. Setelah wiladah berarti setelah bayi keluar, atau mulainya itu sebelum hari ke-15. Sebelum hari ke-15 berarti bisa jadi tanggal 14. Hari ke-14 setelah nifas bisa jadi ada kemungkinan darah nifas baru keluar, dan keluarnya itu selama 10 hari, gitu ya. Oke, setelah hari ke-10 berarti hari ke-11 sampai ke-24 itu suci tapi diragukan sucinya. Bisa jadi nifas, bisa jadi suci, bisa jadi darah baru berhenti. Karena tadi dia bilang nifasnya 10 hari, maka ada kemungkinan darah berhenti di hari-hari itu. Ya, di hari-hari tanggal 11 sampai 24. Berarti pada saat itu yang dia harus lakukan adalah di hari ke-11 sampai 24 itu dia harus mandi untuk setiap sholat fardu. Karena tadi ada kemungkinan berhenti, di mana saat darah berhenti ya, di setiap menitnya, di setiap waktunya dia itu punya kemungkinan darah berhenti. Sedangkan pada saat darah nifas atau haid kita berhenti, kewajiban pertama kita adalah mandi. Maka untuk setiap sholat fardu harus mandi. Sebab untuk bisa memperbolehkan sholat itu harus suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar harus mandi, gitu ya. Alurnya kayak gitu. Wal khamisu wal ishruna tuhurun biyakinin. Sedangkan hari ke-25 itu suci secara yakin. Berarti dari sekian hari dia mengeluarkan darah, yang yakin suci hanya hari ke-25. Sebab statementnya kayak gitu. Aku nifas 10 hari, tapi mulainya itu entah setelah bayi keluar atau atau sebelum hari ke-15 setelah bayi keluar. Nggak bingung ya? Nggak ya? Setelah bayi keluar pada hari ke-15 paling maksimal. Kenapa contohnya pakai 15 hari setelah bayi keluar ya? Karena maksimalnya masa suci di dalam nifas itu 15 hari. Kalau dia punya keyakinan misalnya aku keluar darah di hari ke-16 setelah bayi keluar, ya berarti itu bukan nifas kan? Itu berarti haid. Karena kan sudah melebihi 15 hari. Oke, jadi yang yakin suci itu hari ke berapa? 25. Setelah hari ke-25 darah yang keluar itu haid yang maskukun fi biqadri yaumin wa lailatin in kanat mubtada'an fi wa biqadri 'adatiha in kanat mu'tadatan fi. Setelah hari ke-25 dia itu ada kemungkinan haid atau suci. Jadi setelah hari ke-25 berarti hari ke-26, selama sehari di hari ke-26 dia itu haidun maskukun fi. Berarti selama sehari semalam dia wajib sholat, dan setiap mau sholat harus wudhu. Ya mesti ya, tapi dia itu dalam keadaan haid maskukun fi. Haid tapi
harus sholat kayak orang istihadah gitu. Headnya tidak pasti head sih gitu. Ingkanat mubtada'atan fihi, kalau dia belum pernah head sebelumnya, berarti dia mubtada'ah fil head. Kalau dia mubtada' fil head, setelah hari ke-25 dia dihukumi head sepanjang adat headnya yang terakhir. Kalau adat headnya seumpama 6 hari, berarti mulai hari ke-26 sampai 6 hari berikutnya dia itu head mashkukun fihi. Wa bi qadri adatiha in kanat mu'tadatan fi, iya, head mashkukun fi. Berarti selama 6 hari itu dia head tetapi dia sholat. Jadi bukan headnya itu sholatnya itu bukan karena dia melanggar melanggar larangan sholat ya, tetapi karena nggak jelas dia itu sebenarnya head atau tidak gitu. 6 hari ke depan itu bisa jadi head, bisa jadi suci. Wa ba'da dzalika tuhurun mashkukun fi. Setelah itu suci lagi, tapi suci yang mashkukun fi. Setiap masuk waktu sholat harus mandi. Fataghtasilu likulli fardin. Gitu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Ya, amin. Kalaupun tidak sekarang, nanti ya nggak apa-apa. Kalaupun sekarang belum paham, bisa jadi secara ajaib besok pagi kamu buka kitab tiba-tiba langsung paham. Yang masih kembali di pondok bulan Syawal, ayo mari kita atur siapa yang akan mempelajari kitab ini lebih dulu, apakah per kelas atau langsung semuanya. Itu supaya bisa dipahami secara perlahan ya. Kalau ini kan tadi yang penting maknani dan mencari barokah hatam ngaji pasaran bulan Ramadan, dan hitung-hitung untuk ngebek-ngebeki kitabnya sampean dulu. Walaupun maknanya mungkin nggak penuh karena saya cepet-cepet ya, maknanya nanti bisa kita penuhi tahun depan insya Allah ya. Wasolla lan mugi paring tambahe rahmat ta'zim sopo Allahu Allah ala sayyidina ing atase gustine kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, an-nabiyyi kang dadi nabi, al-ummiyyi kang ummi, wala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah. Walhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah, Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Amin ai istajib doa'ana. Mugia nyembadani panjenengan ing donga kita. Amin ya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah telah selesai Al-Ibanah wal Ifadah kita kaji pada bulan puasa tahun ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat, kemudahan untuk belajar setelah ini, lalu juga utamanya semoga kita mendapatkan barokah dari musonif dan segenap masyayikh. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya kalimat penutupnya apabila ada pemaknaan yang salah, yang keliru, nanti bisa sampean betulkan pada saat sudah mengerti ya. Ya, mohon maaf untuk memaknai yang kecepatan atau terlalu lama atau mungkin artikulasi yang tidak jelas ya. Mohon halalnya. Ya.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa dukhina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan wa qini anhu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min kitab al-ibanah wal ifadah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah ala madhhabil imam Syafi'i li ta'lifi Asy-Syaikh Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdul Qadir As-Saqqaf. Allahumma bi barakatil ibanah wal ifadah sidlana ilmana bifa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qarrabatilana bidinina. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna min 'adzabin nar. Allahumma ajirna min 'adzabin nar. Allahumma ajirna min 'adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lil qabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulanya 3 kali, terus huwal habibu ya, setelah itu ya 1 kali, ya Rabbi bil 3 kali. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barangkali nanti tidak ada momen kumpul saat sifat, biasanya kan ada ya, kalau tahun sebelumnya ya, mengingatkan untuk pesan-pesan sebelum liburan lah, sebelum pulang liburan nanti di rumah jaga nama baik pondok ya, jaga nama baik alma mater dengan cara sampean menjalankan apa yang sudah biasa dijalankan di sini. Kalau biasa jamaah yang membawa jamaah di rumah, di sini biasanya pakai baju tertutup ya, di rumah jangan balik lagi seperti dulu ya, mungkin biasanya pakai baju ketat, di rumah pakai pakaian yang solehah. Solehah bukan dari pakaian, artinya kita sudah terbiasa untuk Allah secara rapi di sini, silakan praktekkan lagi di rumah ya. Terus merewangi orang tua ya, kalau mau buka puasa dibantu orang tuanya, ibunya ya. Ngabuburit ada sesuai, pulang-pulang ikut menyiapkan buka puasa. Terus juga ada akhlak pada orang tua, dijaga jadinya kepada orang tua, kepada yang lain-lain pun ya. Yang masih akan terus di sini terus di rumah, alfiahnya, imrikinya, yang mau dunia mulai dibaca-baca ya, yang mau kelas 2 dunia yang sering dibaca-baca, nggak apa-apa, nggak langsung dihafal dulu, dibaca-baca dulu. Kalau sudah sering dilafalkan, menghafalkannya nanti akan lebih mudah ya. Yang alfiah jangan lupa dilalar. Terus sekali dia syukur diterus dibanahe lingkungan ya. Ada orang yang keluar darah di tes, kamu apa gitu. Setitik-setitik mulai menerapkan apa yang kita terima di pondok dengan kehidupan sehari-hari ya. Oh ternyata aku itu kemarin keluar darah head, oh ternyata lebih dari 15 hari, berarti bukan 15 hari istihadah selebihnya, 15 hari head selebihnya istihadah, tapi ada cara hitungnya dan mulai sedikit-sedikit diterapkan. Belum paham? Ya banyak-banyak bertanya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw